Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ismail Anwar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang di dalamnya terdapat sebuah politik. Kemudian judulnya akan saya sampaikan adalah tentang pengaturan pertambangan mineral dan batu bara. Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara ini diatur di dalam dua undang-undang. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini resmi disahkan pada sidang paripurna DPR Republik Indonesia pada tanggal 12 Mei 2020. Dalam undang-undang ini, salah satu pasal yang menuai sorotan terdapat pada pasal 169A yang mengatur perpanjangan kontrak karya atau perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara. Kontrak perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapat 2 kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara. Kemudian undang-undang yang kedua itu Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada pasal 128A pengganti Undang-Undang Minerba. Undang-undang ini mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Masalah dalam Undang-Undang Minerba yang merugikan masyarakat. Yang pertama, masyarakat tidak lagi bisa protes ke pemerintah daerah. Dengan disahkannya Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2022, masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusahaan lingkungan hidup ataupun perusahaan yang terjadi konflik sengketa lahan, Pemda tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah daerah, kabupaten atau kota setempat. Jadi, setidaknya masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktivitas tambang di daerahnya harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal pemerintah provinsi. Yang kedua, risiko dipolisikan apabila menolak perusahaan tambang. Masyarakat daerah dirugikan akibat aktivitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya, bukan hanya tidak lagi bisa melapor ke pemerintah Pemda. Terlihat pada pasal 162 Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. Kemudian, perusahaan tambang masih bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Minerba Pasal 96 huruf B. Kewajiban perusahaan dalam memperbaiki lahan bekas tambang sekarang cukup dengan mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja. Perusahaan tambang bisa bebas memilih antara kegiatan reklamasi atau kegiatan pasca tambang. Kemudian dalam pasal 128A naskah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Minerba dijelaskan bahwa pelaku usaha bisa meningkatkan nilai tambah batu bara akan mendapatkan perlakuan istimewa berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Padahal royalti ini ditentukan oleh pemerintah pada pengusaha tambang, merupakan bagian pendapatan negara dan masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme dana bagi hasil.
Kemudian setelah penyampaian tadi, jelas sekali melalui Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 serta beberapa perubahan pada pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah pusat bersama dengan beberapa konglomerat atau segelintir orang-orang pengusaha tambang sangat bernafsu atau ingin menghabiskan sumber daya alam di Indonesia dan memperkaya diri mereka masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.